Shalom, puji Tuhan, kita bisa kembali belajar akan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar secara khusus tentang topik yaitu Injil. Banyak orang bertanya, apa itu Injil? Dalam Roma pasal 1 ayat 16a dikatakannya, sebab aku, kata Paulus ini, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh, percaya benar-benar akan Injil itu, karena Injil itu menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu Injil? Dalam bahasa lain disebutnya kabar baik, kabar sukacita, kabar yang membawa akan berkat, pengharapan, damai. Itu yang disebut Injil, kabar baik. Dalam bahasa Tionghoanya disebut Fu Ing. Ya, sama, kabar yang baik. Kabar baik tentang apa, saudara? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 yang disebutkan dalam Injil. Yaitu yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kita selalu rayakan Natal. Lalu yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus yang kita selalu rayakan pada Jumat Agung. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang selalu kita rayakan setiap hari Minggu adalah Paskah. Paduka kemenangan. Lalu yang keempat adalah Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudaraku, itu 4. Lalu yang kelima apa? Belum datang. Yaitu Yesus akan datang kembali. Nah, dengan intinya adalah Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di mana hanya melalui Yesus Kristus kita manusia diselamatkan. Kenapa, saudara, kabar baik itu tentang Yesus? Karena Yesus mengasihi manusia. Oleh itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke rumah Bapa, ke surga, selain hanya melalui aku. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 lebih-lebih ditekankan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dari beberapa ayat ini adalah menandaskan karena kasih Allah kepada manusia, dan Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan dan benar itu sendiri. Dan hanya melalui Dia kita diselamatkan. Itulah yang disebut Injil. Masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab, saudara-saudara, yang memberikan penjelasan tentang Injil. Sekali lagi, intinya Injil, kabar baik adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hanya melalui Yesus Kristus manusia dapat dan pasti diselamatkan. Itu Injil, saudaraku. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Bagi saudara yang belum percaya Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak saudara percaya dan bertobat. Dalam Markus pasal yang 1 ayat 15 dikatakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kabar baik itu
yaitu Yesus Kristus. Saudara, bertobatlah dan percayalah, terimalah Yesus di dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita telah mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita semua. Injil itu telah kita dapatkan, Yesus Kristus, dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, saya katakan seperti Rasul Paulus, mari kita katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, termasuk aku yang percaya, maka aku diselamatkan. Lalu yang ketiga, beritakan Injil atau beritakanlah kabar baik itu. Dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, itu kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada segala makhluk. Saudaraku, inilah yang dikatakannya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Maka saudaraku, Rasul Paulus mempunyai keyakinan, bukannya keyakinan, dia ingin, rindu orang lain juga bisa diselamatkan, mendengar akan kabar baik itu sendiri. Mari saudaraku, Tuhan berkati saudara. 3 poin kita mendapatkannya. Yang belum percaya, percayalah. Yang sudah percaya, teguhkan imanmu. Yang sudah percaya, beritakan Injil ini kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan manusia. Tuhan, tolong berkati setiap kami masing-masing dan Kau berikan kekuatan. Yang belum percaya, ada buka hati untuk terima Yesus, untuk diselamatkan. Yang sudah percaya, iman kami diteguhkan dan kami mau memberitakan kabar baik itu. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria. Amin.